Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abiasa Nurjaman dengan NPM 23031022017 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Perikanan Laut Tropis Angkatan 2022, Universitas Pajajaran. Di sini saya akan mempresentasikan proyek kapal penangkapan ikan. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu desain kapal, rasio dimensi utama, rasio parameter hidrostatik, kapasitas internal, dan tahanan kapal. Definisi kapal perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat tangkap apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian atau eksplorasi perikanan. Desain kapal. Pada proyek ini, saya mengambil referensi dari jurnal mengenai kapal penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap longline di perairan. Desain kapal dibuat dengan menggunakan aplikasi Maksud Modeler. Kapal longline ini memiliki panjang LOA 18,8 meter dengan breadth atau lebar 3,8 meter, depth 1,69 meter, dan kapal tersebut berukuran 30 GT. Selanjutnya, berdasarkan gerak umum kapal, termasuk ke dalam pengoperasian pasif atau static gear. Static gear yaitu kelompok kapal yang mengoperasikan alat tangkap pasif. Contohnya gillnet, jaring rampung, jaring rampus, jaring kelitik, longline, dan sejenisnya. Berdasarkan bentuk melintang kapal, termasuk ke dalam hard chin bottom. Hard chin bottom yaitu tipe kasko kapal yang berbentuk hampir sama dengan Akatsuki bottom. Akan tetapi pertemuan antara lambung kiri dan kanan kapal pada bagian lunas itu membentuk suatu sudut seperti dagu. Selanjutnya berdasarkan bentuk tampak atas termasuk ke dalam bentuk transom. Bentuk transom adalah bentuk memanjang kapal dengan bentuk bagian haluannya yang meruncing dan pada bagian buritan berbentuk balok. Selanjutnya general arrangement. General arrangement atau rancangan umum merupakan gambar yang menunjukkan tata letak muat di atas kapal. Hal ini sangat penting dalam menunjang kestabilan kapal, seperti tata letak ruangan pada kapal dan muatan kapal. General arrangement digunakan untuk merencanakan ruangan yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan perlengkapan kapal. General arrangement pada kapal di perairan Selatan Malang terdiri dari ruang ABK, ruang palka, ruang alat tangkap, ruang kemudi, dapur, toilet, ruang BBM, ruang peralatan, dan ruang mesin. Rasio dimensi utama. Pada tabel yang telah saya buat, terdapat rasio dimensi utama kapal longline di perairan Selatan Malang. Dan juga nilai acuan rasio dimensi utama kapal berdasarkan Iskandar dan Pujiati tahun 1995. Nilai acuan berdasarkan Iskandar dan Pujiati pada tahun 1995 yaitu nilai LB 2,83 sampai 11,12. Nilai LD 4,58 sampai 17,28 dan nilai BD 0,96 sampai 4,68. Kemudian nilai rasio dimensi utama kapal di perairan Selatan Malang yaitu nilai LB 4,94, LD 11,12 dan nilai BD
2,24. Nilai rasio pada kapal longline di perairan selatan Malang berada dalam nilai rasio atau bisa dikatakan dengan bisa dikatakan sesuai dengan nilai acuan menurut Iskandar dan Pujiati tahun 1995. Nilai nilai LB lebih mendekati batas bawah dari selang nilai tersebut dibanding batas atasnya, yang berarti bahwa nilai LB kapal longline di perairan selatan Malang tergolong kecil. Nah, kondisi ini memberikan pengaruh terhadap kapal, yaitu semakin kecil nilai rasio L per B, maka kapal memiliki olah gerak kapal yang semakin baik. Namun semakin berdampak buruk terhadap tahanan atau resisten kapal dan berpengaruh pada kecepatan kapal yang mengakibatkan kecepatan melambat. Selanjutnya, nilai LD yang tergolong besar memberikan pengaruh pada kapal, yaitu semakin besar nilai rasio L per D, maka akan mengakibatkan kemampuan manuver kapal semakin baik, namun semakin berdampak buruk pada kekuatan memanjang kapal. Dan yang terakhir, nilai BD memiliki rasio yang tergolong kecil, memberikan pengaruh pada kapal. Semakin kecil nilai rasio B per D, maka kemampuan mendorong kapal semakin baik, namun semakin buruk juga terhadap stabilitas suatu kapal. Selanjutnya ada parameter hidrostatis. Parameter hidrostatik merupakan bentuk badan kapal yang terendam di bawah air yang dapat menggambarkan geragaan kapal secara statis di dalam air. Nilai parameter hidrostatik diperoleh dengan menggunakan formula perhitungan kapal arsitektur. Parameter hidrostatik merupakan parameter awal yang menjadi ukuran untuk melihat sifat-sifat hidrostatik kapal. Yang pertama yaitu tone displacement, merupakan berat badan kapal yang terendam air. Nilai tone displacement pada kapal longline di perairan selatan Malang yaitu 30,41 ton. Terus yang kedua yaitu volume displacement, menunjukkan kapasitas atau volume badan kapal yang terendam air pada garis air tertentu. Nilai volume displacement pada kapal longline di perairan selatan Malang yaitu 29,673 meter kubik. Yang ketiga yaitu area waterplane atau AW, yang menunjukkan luas badan kapal yang terendam air dan luas penampang kapal pada tiap garis air secara melintang dari haluan dan buritan. Nilai area waterplane pada kapal longline di perairan selatan Malang yaitu 54,599 meter persegi. Terus yang keempat yaitu midship atau midship area, menunjukkan luas area di tengah kapal secara melintang pada garis air tertentu. Nilai midship pada kapal longline di perairan selatan Malang yaitu 1,926 meter persegi. Dan yang kelima yaitu TPC atau ton per sentimeter, menunjukkan berat yang dibutuhkan untuk merubah draft sebesar 1 cm. Nilai TPC pada kapal longline di perairan selatan Malang yaitu 0,560 ton per sentimeter. Dan yang terakhir yaitu coefficient of fineness, yang biasa disebut sebagai koefisien kegemukan kapal, merupakan salah satu parameter hidrostatik yang mencerminkan bentuk badan kapal. Menurut Ayodhya tahun 1972 mengatakan bahwa kapal dapat berbentuk langsing atau gemuk tergantung pada besaran koefisien bentuk kapal seperti koefisien
balok atau CB, koefisien penampang tengah atau koefisien midship atau CM, koefisien garis air atau koefisien waterline, dan koefisien perismatik atau CP. Nilai dari masing-masing koefisien tersebut pada kapal di perairan selatan Malang yaitu CB 0,608, CM 0,674, CW 0,951, dan CP 0,903. Berikut perbandingan koefisien kapal di perairan selatan Malang dengan koefisien kapal statik gear berdasarkan Iskandar dan Pujiati pada tahun 1995. Nilai CB bergerak dari 0 ke 1. Semakin mendekati nilai 1, maka kapal dikatakan semakin gemuk, atau sebaliknya dikatakan ramping jika mendekati 0. Nilai koefisien blok atau CB pada kapal longline di perairan selatan Malang adalah 0,608. Berarti kapal tersebut memiliki bentuk lambung yang gemuk. Nilai CB sudah memenuhi rentang kapal longline di Indonesia. Koefisien of midship atau CM merupakan perbandingan luas antara penampangan gading besar yang terendam air dengan luas suatu penampang yang lebarnya dan tinggi. Nilai koefisien of midship pada kapal longline di perairan selatan Malang adalah 0,674. Hal ini menunjukkan bahwa bagian midship kapal tersebut memiliki bentuk yang gemuk. Nilai CM tersebut sudah memenuhi rentang kapal longline di Indonesia. Selanjutnya koefisien waterplane atau CW menunjukkan besarnya luas area penampang yang membujur tengah kapal dibandingkan dengan bidang 4 persegi panjang yang mengelilingi luas area tersebut, di mana nilai koefisien waterplane atau pada kapal longline di perairan selatan Malang adalah 0,951. Nilai CW belum memenuhi rentang kapal longline di Indonesia dikarenakan nilai CW-nya yang terlalu besar. Selanjutnya, koefisien of perismatik atau CP adalah perbandingan antara volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume sebuah prisma dengan luas penampang midship, area, dan panjang kapal. Nilai koefisien of prismatik atau CP pada kapal longline di perairan selatan Malang adalah 0,903. Nilai CP belum memenuhi rentang kapal longline di Indonesia dikarenakan nilai CP-nya yang terlalu besar. Selanjutnya, kapasitas internal. Kapasitas internal itu sangat perlu untuk dipertimbangkan agar muatan kapal optimum sehingga keselamatan kapal dan isinya terjamin, kerja mesin optimum, mutu hasil tangkapan terjamin, dan kenyamanan ABK juga terjamin. Perencanaan kapasitas internal utama pada kapal ikan yaitu palka ikan, ruang mesin, tangki bahan bakar, tangki air tawar, ruang ABK, dan akomodasi, dan termasuk ruang perbekalan, dapur, alasan kesehatan, dan sebagainya. Selanjutnya, tahanan kapal. Tahanan kapal atau resisten kapal pada suatu kecepatan adalah gaya fluida yang bekerja pada kapal sedemikian rupa sehingga melawan gerakan kapal tersebut. Pada kapal longline di perairan selatan Malang dengan kecepatan 11 knot, kapal tersebut mempunyai tahanan sebesar 20,210. Dari grafik tersebut juga
Dapat dilihat bahwa semakin cepat kapal, maka semakin besar pula nilai tahanan pada kapal. Berikut merupakan referensi jurnal yang saya ambil. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.